Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan siap untuk membersihkan setiap sayap-sayap kami yang tercemar Tuhan, sehingga kami boleh dapat terbang tinggi Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, yang membawa kami untuk senantiasa kami melihat Engkau dalam segala hal yang kami alami Tuhan. Sehingga kami Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa apapun yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau terus menerus Tuhan, Engkau saja yang kami jadikan sebagai perlindungan kami, sebagai benteng perisai kami. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang apa yang jadi penghalang kita ya, penghalang kita. Kita lihat dari Lukas 19 ayat 1 sampai 6 dan 8. Tentang Sakeus ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi Sakeus itu kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Terus ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Di sini ayat 3 dikatakan bahwa Sakeus itu walaupun dia kaya, walaupun dia punya kedudukan yang baik gitu ya, tetapi ia punya kerinduan untuk lihat apa sih Yesus. Dia dengar tentang Yesus tapi dia belum tahu kayak apa sih Yesus itu. Kayak kita semua kalau pengen dengar ada seseorang yang bagaimana, pengen lihat yang mana. Kemarinnya lagi Selasa, Ibu Gatlan ngasih tahu itu tuh yang namanya A gitu. Nah, jadi kalau kita kepengen tahu, nah Sakeus juga kepengen tahu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan badannya pendek. Bayangkan orang banyak dan badannya pendek. Maaf kata kalau saya bayangin orang badannya pendek itu, maksudnya yang dikatakan badannya pendek itu kayak orang kalau di apa ya, saudara yang di Cirebon pasti pernah lihat di itu ya, nggak tahu namanya apa lah pokoknya, saya boleh itu ya, bayangannya seperti itu. Sedangkan dia dikelilingi oleh banyak sekali orang, dia udah pendek. Banyak sekali orang boro-boro mau bisa lihat Yesus. Mending kalau Yesusnya tinggi gitu, nggak tahu juga ya. Tapi kalau Yesusnya nggak kelihatan, kalau orangnya tinggi-tinggi gitu ya. Tapi terus itu ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakeus berlari mendahului orang banyak. Bayangkan dia berlari udah pendek, berlari mendahului orang banyak, seruntul gitu ya, pergi. Terus dia ketemu sebuah pohon, ketemu pohon ara, lalu dia manjat untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah sekarang kalau kita lihat akan kerinduan daripada Sakeus ini, kerumunan orang banyak menghalangi dia. Nah, kerumunan orang banyak menghalangi dia. Sekarang kita lihat kerumunan orang banyak dalam hidup kita nih. Apakah kerumunan orang itu menghalangi kita untuk datang kepada Yesus, untuk datang mengenal Yesus lebih dalam untuk kita gitu ya. Kerumunan orang banyak berbicara, dan banyak orang berbicara ini tidak saja berbicara kemungkinan negatif, entah gosip, entah nyinyir gitu ya, nyinyir ngerti ya, nyinyir gitu. Nah tentang kita, tapi Sakeus tidak peduli. Dia mau pokoknya datang, dia mau kenal Yesus. Siapa Yesus itu? Dia pengen tahu kayak apa sih orangnya Yesus yang didamba-dambakan oleh banyak orang.
Tapi problem dia juga, dia pendek. Postur tubuhnya pendek ini dia tidak mau membuat dia tidak bisa mencapai Yesus. Seperti perempuan yang sakit pendarahan. Dia udah lemah, keadaan tubuhnya dia lemah karena pendarahan gitu ya. Tapi dia merangsek di antara orang-orang untuk sekedar menjamah jubah Yesus. Sekarang kita, keadaan kita bagaimana, kekurangan kita bagaimana, kelemahan kita bagaimana, sifat kita bagaimana, apakah menghalangi kita untuk datang kepada Yesus? Kadang seperti ini saudara, kita kan, semua kita pasti pengen untuk lebih banyak lagi kita mengenal akan Tuhan kita secara pribadi. Suatu saat kita pengen masuk ke dalam satu lingkungan yang masih asing buat kita. Mulailah kita mikir, waduh, saya masuk ke tempat ini, apa kata orang? Saya pernah ngalami begini saudara. Saya pernah ngalamin seperti ini. Suatu saat saya itu kena konflik gitu dengan seseorang. Waduh, nanti sore ada pertemuan di hotel. Saya mesti ke sana. Kalau enggak ke sana gimana? Tapi yang terpikir dalam pikiran saya nomor satu, pandangan dari banyak orang yang akan melihat saya dengan mata bertanya-tanya. Mending kalau bertanya-tanya, pasti ada yang sinis kan, pasti ada yang sinis itu. Saya tahu saya nggak salah gitu, tapi saya males untuk ketemu. Nah, saya teringat kemarin Pastor Berry ngomong, Tuhan tuh nggak butuh pikiran kita. Nah, yang menghalangi saya banyak kali itu adalah pikiran. Saya mikir ya, iya nanti orang ngomong saya bagaimana ya, tapi saya kepengen sekali ke sana, pengen sekali ke hotel itu gitu ya, buat datang gitu ya, mau ikut dalam nggak tahu KKR, nggak tahu seminar, saya lupa dah. Pokoknya saya kepengen itu. Akhirnya saya melangkah datang dengan menggagahkan diri, gayanya nih membusungkan diri, saya jalan gitu ya. Saya jalan untuk membuang rasa malu saya. Benar. Padahal cuma beberapa orang yang tahu, cuma beberapa orang yang melihat, tapi yang bersangkutan dengan saya itu matanya kelihatan gitu ya, tidak begitu menyukai. Tapi puji Tuhan saya menang di situ saudara. Saya menang di situ. Saya percaya Tuhan jadi pembela saya. Terus saya kemarin saya cerita sama seseorang itu bilang gini sama saya. Kita ini tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi pikiran orang tentang kita. Nggak bisa. Kalau kita berpikirlah nanti orang itu sudah ngomong tentang saya yang negatif gitu ya. Nanti bagaimana ya saya ya, jangan-jangan mulailah pikiran ini berkecamuk, berperang nih dalam pikiran ini. Tapi orang itu berkata pada saya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang itu untuk tidak mengatakan apapun tentang kita gitu ya. Pikir-pikir iya ya. Terus dia bilang, jadi apa yang harus saya perbuat? Ya jangan bawa perasaan, jangan baper. Jangan keburu baper dulu. Kalau saya keburu baper dulu itu menghalangi saya. Dan banyak kali saya mengakui kelemahan saya adalah suka berpikiran. Makanya saya pernah begini. Saya mau pergi berserta rombongan. Saya mau ikut gitu ya, mau ikut serta rombongan. Terus salah satu orang pengen ikut. Waduh, kalau orang itu ikut mendingan saya mundur karena nanti saya bisa kena marah gitu ya, kena marah. Bener, saya mundur teratur. Dan ada firman tentang saya terlalu banyak pertimbangan. Begitu kelemahan saya. Saya bersyukur kalau tadi lagu mengatakan, ku datang Tuhan, ubah hatiku baru. Aku tahu segala kelemahan kekuranganku dan aku tahu anugerahmu itu Tuhan cukup bagiku, asal aku mau melangkah. Rintangan apapun jika kita mau mengenal Yesus lebih dalam itu harus diterobos.
Sebab penerobos kita yang bersama kita adalah Maha Kuat. Kita harus berpikir seperti itu, seperti Sakeus. Sakeus menginginkan perubahan dalam hidupnya. Walaupun dia kaya, mungkin jiwanya itu kosong karena ia tahu dia belum terpuaskan. Orang bisa puas hidupnya kalau sudah memiliki Yesus. Selama orang itu memiliki yang lain, pasti ada sesuatu yang manusia itu cari yang bisa memuaskan. Dan yang bisa memuaskan cuma Tuhan Yesus. Maka kita kalau mau terus maju, kita harus merangsek. Jadi harus meninggalkan keberadaan kita, kekurangan, kelemahan kita. Sebab Tuhan itu menyediakan anugerah yang besar untuk kita. Coba lihat ayat 4 ya. Ayat 4 kan dikatakan bahwa maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Wah, Yesus lewat. Tapi luar biasa ya. Di situ dikatakan di ayat selanjutnya, begini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus lihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan tahu di mana kita berada. Sebenarnya Tuhan tidak usah tanya juga, tidak usah tanya Sakeus ada di mana, seperti yang Allah katakan di dalam kitab Kejadian bahwa ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah bertanya, Bapa bertanya, di manakah kamu? Di manakah kamu? Yang Tuhan inginkan adalah orang itu mengaku, manusia tuh ngaku di mana sekarang dia sedang berada, kepengennya ngaku gitu tuh. Tuhan sanggup mengirimkan malaikat, maksudnya orang yang akan Tuhan pakai untuk menjadi komunikasi, alat komunikasi bagi Tuhan. Saya pernah begini lagi saudara, saya pernah katakanlah stres ya, depresi, nggak tahu dah, pokoknya beban. Udah lama ya. Saya doa Tuhan, ini nih gimana, saya teringat pesan-pesan daripada orang tua saya. Kalau dalam keadaan gimana, jangan gimana gitu. Yang berkeluarga pasti ngerti. Saya yang tahu pasti ngerti gitu ya, tapi saya enggak, tapi nangkep lah maksudnya. Lalu saya doa tuh, saya nangis sendiri gitu ya, di kamar tuh sendiri. Dan tiba-tiba telepon berdering, seseorang bilang sama saya, kamu, ini saya dapat katanya, saya dapat tentang kamu, katanya, kamu itu memang ditaruhkan beban untuk saya pikul, itu ya, beban yang dari Tuhan untuk saya pikul. Jadi kamu nggak usah terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Tuhan sudah dengar, hati saya terhibur. Nah, Tuhan sanggup untuk menyampaikan pada orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya kepada saya. Begitu saudara. Jadi saudara jangan terus terpuruk dalam keadaan yang sama, yang membuat kita nantinya tambah lama, dari kepala mulai tertunduk, makin lama makin sedih, terus tertunduk terus. Tuhan gak mau, sebab Tuhan memberikan kepada kita hari depan tuh penuh harapan. Memang sayap kita lagi kotor, tercemar sama keadaan, sama emosi, tetapi Tuhan memberikan kita pengharapan asal kita mau ngaku, mau berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti itu ya. Kita tahu kalau kita ini seringkali terhalang dengan komunitas, di dalam pekerjaan juga ada hal-hal yang dapat menghalangi kita. Misal dalam pekerjaan ada orang-orang yang tidak menyukai kita gitu ya, tidak menyukai kita tuh kepengen maju, tapi pikiran mulai jalan. Pikiran itu tempat pertempuran, kita harus menang ya. Dalam lingkungan, juga dalam rumah tangga. Nah, kita hanya yang harus kita tahu, kerinduan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam itu jangan sampai terhalangi oleh apapun ya. Kita ingat doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Doa Yesus Yohanes 17 ayat 3.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita harus mengenal siapa Allah kita, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang satu, Allah Israel yang namanya Yesus Kristus, yang sudah mati buat kita, membayar kita, membeli kita, menebus kita dengan darahnya yang kudus. Kita harus kenal, dan kita terus menerus harus mengenal yang namanya mengenal Yesus itu harus progresif. Jadi kita melangkah kenal, oh segini, terus kita melangkah lagi, terus melangkah lagi, makin lama makin terus mengenal Yesus sampai akhir hidup kita. Kita harus kenal. Nah, itulah yang namanya hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar yang harus kita beritakan, yaitu Allah yang sanggup menebus dosa manusia, yang sudah menebus dosa manusia, dan tahu manusia yang lemah ini bisa diubahkan, bisa berubah. Jangan percaya manusia apapun, sejahat apapun, tidak bisa berubah. Jangan percaya. Ada orang tua yang ngomong gini, sampai mati dia tidak akan berubah. Jangan percaya, tolak di dalam nama Yesus. Tuhan senantiasa memberi kesempatan. Ya, terus ya kita akan lihat ya. Kita harus berubah. Kita harus mengabaikan apa yang menghalangi kita untuk maju, untuk next level. Dan kita terus menerus harus punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Orang-orang percaya juga dapat menghalangi kita untuk kita maju di dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam larangan, intimidasi saya pernah alami, makanya saya berani ngomong ya, dengan macam-macam omongan. Tinggal kitanya aja, tergantung dari kita. Jadi apakah kita mau terus untuk mengenal Tuhan walaupun banyak halangan, atau kita mau stop dulu sebentar. Saya jujur, saya stop dulu sebentar, tunggu badai reda, lalu jalan lagi. Angin lagi, tunggu lagi sebentar. Saya seperti itu, tapi saya sekarang tidak mau seperti itu. Saya harus berubah, dan keputusan itu cuma ada di saya gitu ya. Keputusan itu harus cuma ada di saya. Kita tidak bisa membenci orang-orang yang dapat menghalangi kita. Kenapa? Walaupun dia orang percaya, musuh kita bukan darah dan daging. Dia orang percaya ditunggangi oleh roh jahat, dibisiki oleh roh jahat, dan mulailah dia melemparkan panah-panah kepada kita. Kita harus kebaskan dan kebaskan. Musuh kita cuma si jahat ya, bukan orang lainnya. Ada juga orang-orang yang begini, untuk datang ke ibadah, untuk datang ke pertemuan-pertemuan, tertahan karena merasa masih berdosa. Yang repotnya lagi kalau gini, ada orang lagi konflik, misal suami istri ada konflik, ya. Udahlah saya nggak ke ibadah, hati saya lagi nggak beres, jadi saya nggak itu dulu sih, nggak ibadah dulu sih. Dalam hati saya, ya orang model begini bagaimana gitu ya. Nah terus enggak lah, saya masih punya kebiasaan yang tidak baik. Ya, ada kebiasaan, saya masih punya ikatan, saya masih senang apa. Seperti itu yang menghalangi dia datang kepada Yesus. Tapi kita bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ditarik. Orang itu ditarik, Tuhan kami tarik jiwa-jiwa itu yang terikat. Kita lepaskan, yang terpenjara dibuka hanya dengan kuasa firman Tuhan. Kita ucapkan dengan iman, tarik dia, tarik. Kita seperti menarik jiwa-jiwa itu yang ada di persimpangan. Kita mau narik jiwa-jiwa itu yang sedang menuju ke neraka. Cuma dengan kuasa otoritas nama Yesus. Kita lihat kalau Sakeus benar-benar bisa menerobos. Dia memanjat pohon, dia menerobos
Dia ketemu sama Yesus dan kita tahu bahwa sangat sukacita yang dari Tuhan turun dalam hidup Sakeus. Lukas 19 ayat 5. Terus ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Terus ayat. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Udah menerobos, dia terima. Terus yang 7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Tuh, ada aja orang yang bersungut-sungut ketika seseorang datang kepada Tuhan dan bertobat. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nyinyir. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Nah, ini pertobatan yang benar, di mana dia itu mau berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, ya, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. Nah, jadi masa lalunya mungkin dia pernah meras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Benar-benar satu pertobatan yang membuat Sakeus mau melakukan itu, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika kita ini ada di dalam satu masa depresi, entah tawar hati, entah dalam kita masih terikat sama persoalan kita atau sama kebiasaan kita yang tidak baik, tapi kita harus datang kepada Yesus ketika Tuhan menjamah. Ketika Tuhan menjamah, cepat kita ingat, iya ya, saya tuh udah lama enggak ibadah gitu ya. Kita datang gitu tuh. Nah, suatu saat pada waktunya Tuhan akan jamah dan Tuhan sanggup mengubahkan kita. Kita manusia tidak sanggup mengubahkan manusia kalau hidup kita juga masih belepotan. Hanya Tuhan yang bekerja untuk melihat apakah kita ini punya hidup yang ada tulisan firman dalam hidup kita, bisa dibaca oleh orang, ya. Kita tahu Tuhan sangat ingin berkomunikasi dengan kita. Di dalam Lukas 19 ayat 8 ini kan si Sakeus menanggalkan kehidupan lamanya yang berdosa. Gaya hidup dosanya dia sebagai pemungut cukai, ya. Nah, oleh karena itu kita harus memulai dengan yang baru. Yang Tuhan berikan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Jangan pernah mundur. Itu aja yang saya sharekan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yuk kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk KKR sore nanti di Balikpapan. Di Balikpapan, ya, KKR Bahtera, ya. Judulnya Indonesia Selamat. Yuk kita sama-sama satukan hati, ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup mengubahkan bangsa kami, Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami kasihi. Hanya Engkau yang sanggup, ya Tuhan. Karena Engkau tahu banyak kelemahan dan kekurangan di bangsa ini. Tapi kami lebih percaya kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu sanggup mengubahkan bangsa kami. Engkau Tuhan mengampuni bangsa ini Tuhan. Engkau membuka pintu yang baru bagi bangsa ini Tuhan. Pintu yang sudah lama tertutup Engkau bukakan Tuhan. Karena Engkau memasuki akan bangsa kami. Semua pintu-pintu yang tertutup berabad-abad terbuka menyambut akan kedatangan-Mu Tuhan. Indonesia menyambut akan kedatangan-Mu Tuhan. Engkau lawat bangsa kami, Engkau sembuhkan bangsa kami. Engkau buat bangsa kami hidup Tuhan. Hembuskan nafas-Mu Tuhan di bangsa ini Tuhan. Supaya dunia tahu bahwa bangsa kami mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang satu-satunya. Tuhan yang sudah menebus bangsa ini, membeli bangsa ini dan menjadikan bangsa ini bangsa yang kudus, imamat yang berkerajaan, imamat rajani Tuhan.
Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan, akan bangkit untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan bangsa kami. Engkau menyelamatkan dari tangan-tangan kotor Tuhan. Engkau yang akan menyingkirkan Tuhan semua roh-roh Tuhan yang ingin menguasai bangsa kami. Kami mau perkatakan, His kingdom be established. Kerajaan Tuhan ditegakkan atas bangsa kami. Kerajaan Tuhan ditegakkan. Ketetapan peraturan-peraturan dan hukum Tuhan akan diperlakukan di bangsa ini. Diberlakukan di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan roh pengetahuan, pengenalan akan Engkau, takut akan Engkau Tuhan, memenuhi akan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Penuh seperti air laut yang menutupi dasarnya Tuhan. Penuh Tuhan. Dan Engkau mencelikkan mata bangsa ini untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau merobek setiap selubung-selubung yang diselubungkan oleh si jahat atas bangsa ini. Kami mau perkatakan bahwa Indonesia milik Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa, karena kami telah menyerahkan bangsa Indonesia, negara ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur betapa Engkau Tuhan yang ajaib melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami berdoa semua spirit-spirit yang mengganggu akan bangsa ini, semuanya Tuhan Engkau buat malaikat-malaikatmu aktif untuk membersihkan di mana KKR akan diadakan Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan akan hamba-hambamu yang akan berbicara Tuhan. Firman-Mu seperti palu godam, seperti api yang menghanguskan, dan setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, membakar semua yang bukan daripada-Mu Tuhan, tetapi membakar setiap hati-hati yang mulai tawar, membakar setiap hati-hati yang mulai putus asa. Engkau bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan iman-Mu Tuhan, bangkitkan iman yang daripada-Mu Tuhan, untuk mereka Tuhan bangkit berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau tutup bungkus akan setiap hamba-hambamu dengan kuasa darah-Mu. Engkau tetap memagari di sekeliling mereka dengan pagar tembok berapi-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami, berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang memegang kendali Tuhan. Dan kami bersyukur karena yang memegang kendali dalam hidup kami adalah Engkau yang tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan. Kami mengurapi pikiran ini Tuhan. Tempat di mana peperangan itu sering terjadi Tuhan. Tapi kami memperkuat manusia roh kami. Roh yang menang, roh yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh-roh yang ingin kembali menghanyutkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami urapi mata ini Tuhan, mata kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Jauh melihat kemuliaan-Mu Tuhan, jauh. Dan Engkau pertajam mata kami, telinga kami Tuhan. Kami mau mendengar suara roh-Mu. Biarlah telinga rohani kami diaktifkan untuk mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulut, lidah, bibir ini Tuhan, kami mau urapi Tuhan. Engkau yang taruhkan perkataan-perkataan-Mu, yang membangun, yang menanam, yang meruntuhkan, yang membinasakan. Engkau taruhkan perkataan-perkataan ini di mulut, lidah, bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengurapi hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami, percaya kami, terus menerus kami boleh memperkatakan firman-Mu Tuhan. Firman yang menghidupkan. Dari dalam hati ini Tuhan, biarlah terus menerus mengalir aliran air hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini Tuhan, tengkuk kami serahkan kepadamu Tuhan. Setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kesombongan, setiap kekurangan, setiap kelemahan tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan tangan kami Tuhan. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Engkau yang pegang Tuhan, supaya kami hanya berjalan di dalam track-Mu Tuhan. Berjalan kepada jalan-jalan yang harus kami lalui, tapi Engkau Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Kaki kami Tuhan, berikan kekuatan yang daripadamu Tuhan, untuk tetap berdiri di atas batu karang firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.